Di sini saya akan memberikan pembahasan mengenai hierarki peraturan undang-undang di Indonesia yang berlaku saat ini, peran dan fungsinya, dan serta contoh yang kontroversial dan tidak sesuai dengan kehidupan saat ini. Susunan aturan hukum di Indonesia itu seperti piramida besar yang kokoh. Di puncaknya ada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu aturan dasar negara kita yang paling tinggi dan tidak boleh diganggu-gugat. Semua aturan di bawahnya harus ikut dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini, baik dari cara bikinnya maupun isinya. Aturan tentang susunan ini tertulis jelas di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang cara membuat peraturan hukum yang sudah diubah 2 kali lewat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Baiklah, di tingkat yang paling atas ada Undang-Undang Dasar 1945. Tingkat paling atas yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Aturan Dasar Negara. Undang-Undang Dasar 1945 itu seperti ibu dari semua aturan. Isinya tentang Pancasila sebagai dasar negara, bentuk negara kita NKRI, hak-hak dasar manusia seperti bebas bicara atau sekolah, dan cara kerja pemerintahan. Undang-undang ini sudah diubah 4 kali sejak 1998 supaya lebih demokratis, misalnya menambahkan MK untuk cek aturan lainnya. Fungsinya yaitu memberikan batas jelas buat semua orang, termasuk pejabat, misalnya pada pasal 28 bilang hak hidup dan hak ekonomi harus dilindungi. Kalau ada undang-undang yang menentang Undang-Undang Dasar, rakyat bisa gugat ke Mahkamah Konstitusi agar bisa dibatalkan. Ini Undang-Undang Dasar jadi benteng terkuat hukum kita. Setiap tahun Mahkamah Konstitusi cek ratusan kasus supaya Undang-Undang Dasar tetap nomor 1. Di tingkat kedua ada TAP MPR atau Ketetapan MPR. Di tingkat kedua ada Ketetapan MPR. Ini sudah jarang dipakai tetapi dulu sangat penting. Kayak Ketetapan MPR tentang GBHN yang kasih arahan besar negara seperti rencana 20 tahun ke depan. Fungsinya memberikan panduan di atas undang-undang, seperti negara punya visi yang sama. Sekarang, karena undang-undang sudah diubah, MPR lebih fokus ke urusan yang kecil, tapi tetap harus ikut Undang-Undang Dasar. Contohnya, dulu Ketetapan MPR membantu atur ekonomi nasional. Ini seperti kompas besar buat kapal negara. Di tingkat yang ketiga ada undang-undang atau perpu. Undang-undang itu aturan pokok yang mengatur kehidupan sehari-hari seperti undang-undang pidana, undang-undang kerja, atau undang-undang lingkungan. Dibuat oleh DPR bersama Presiden lewat rapat-rapat yang panjang, mendengarkan masukan rakyat, dan cek kesalahan. Perpu mirip dengan undang-undang, dibuat oleh Presiden saat darurat, seperti waktu corona, terus harus disetujui oleh DPR dalam sebulan. Fungsinya yaitu memberikan aturan jelas buat masalah besar nasional, misalnya Undang-Undang Ketenagakerjaan, atur gaji dan cuti. Tanpa ini, peraturan pemerintah di bawahnya tidak bisa dibuat. Ini tulang punggung hukum kita. Ada ribuan undang-undang dan tiap tahun ditambah baru supaya up to date. Di tingkat yang keempat ada PP atau Peraturan Pemerintah. Di tingkat keempat ada Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah dibuat oleh Presiden atas saran Menteri untuk menjelaskan undang-undang secara detail. Contoh, Peraturan Pemerintah Pengupahan yang mengatakan berapa UMK di tiap kota. Harus dibuat dalam 2 tahun setelah undang-undang keluar supaya tidak mangkrak. Fungsinya yaitu membuat undang-undang yang abstrak menjadi praktis. Misalnya, undang-undang bilang pendidikan, PP bilang standar sekolahnya gimana. Ini seperti resep masak yang kasih takaran tepat. Kalau nggak ada PP, undang-undang cuma omong kosong. Selanjutnya ada Perpres, Peraturan Presiden. Perpres dibuat oleh Presiden untuk urusan cepat, seperti Perpres kendaraan listrik buat hemat bensin. Ada juga Permenku dan Peraturan Bappenas. Fungsinya ini jelas sebelum peraturan pemerintah selesai, tetapi tetap ikut undang-undang. Ini berguna di zaman cepat, seperti atur vaksin corona dulu, tapi tidak boleh bikin aturan baru yang menentang yang di atas. Di tingkat paling bawah ada Perda Provinsi dan Perda Kabupaten atau Kota. Perda dibuat oleh DPRD bersama gubernur dan bupati untuk urusan daerah seperti pajak pasar dan tata kota. Contoh, Perda Bali atur upacara adat. Di bawahnya ada peraturan gubernur atau Perbub untuk hari-hari. Fungsinya sesuai aturan nasional sama kebutuhan lokal, seperti di Aceh boleh syariah, tapi harus dicek ke Mendagri supaya tidak salah. Ada banyak sekali contoh yang tidak kontroversial dengan kehidupan yang saat ini.
Yang pertama ada Undang-Undang Cipta Kerja atau yang sering disebut dengan Omnibus Law di tahun 2020. Dulu ada upah minimum kota atau kabupaten yang sering disebut UMK, yang beda-beda sesuai biaya hidup di tiap daerah. Sekarang diganti menjadi upah minimum provinsi yang disebut dengan UMP, yang satu aja dihitung dari produktivitas. Buruh kota besar seperti Jakarta menjadi rugi karena biaya hidup mahal, tapi gajinya tidak naik banyak. Yang kedua ada outsourcing atau kerja kontrak bisa selamanya, tidak ada batas waktu. Dulu cuma 2-3 tahun harus menjadi tetap, sekarang perusahaan bisa ganti-ganti buruh terus, nggak ada jaminan pensiun ataupun cuti panjang. Selanjutnya ada cuti haid dikurangi dari 2 hari menjadi cuman kalau sakit parah, padahal perempuan butuh istirahat yang alami. Kenapa nggak cocok dengan zaman sekarang? Di era kerja remote seperti Zoom meeting dan gig economy seperti Gojek ataupun freelance online, butuh perlindungan yang lebih, bukan malah dilemahin. Ini membuat demo jutaan orang di tahun 2020. Kampus tutup, jalan pun macet. Banyak pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena tentang Undang-Undang Dasar. Baik, itu saja pembahasan yang saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.